Pak Edo, Iya Pak Irul, apa kabar? alhamdulillah Pak Edo. Kebetulan sebentar lagi teman saya dalam perjalanan nih, Iya Pak Pak. Edo. Beliau ingin coaching dengan saya. Saya mohon Pak Edo sebagai pemantau, observer, bagaimana nanti saya dengan beliau memberikan coaching gitu Pak. Oke, siap Pak. Beliau guru SD juga Pak? Kebetulan beliau guru SD Pak, guru Oke, kelas 4 Pak. siap Pak. Siap. Ya, makasih Pak. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak. Oh ini. Iya, teman saya Pak. Boleh sehat Pak Andi? Alhamdulillah sehat, Pak Edo. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Sehat. Rekan saya Pak Andi. Oh iya. Oh iya. Dinas di mana Pak? Di Taman Sari, Pak. Oh, Taman Sari. Ah, Silakan Pak. siap. Makasih Pak Edo ya. Silakan Pak Andi. Ya, siap, Pak. Gimana Pak Andi perjalanan? Aduh, perjalanannya lumayan, Pak. Macet. Iya, Pak Andi. Gimana? Oke, sebelumnya saya mohon izin Pak ya. Ya. Mengganggu waktu Bapak. Sebenarnya ada yang pengen saya cerita sama Bapak gitu. Oh, seperti itu. Iya. Ya, apa yang ingin Pak Andi ceritakan dengan saya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir ini Pak. Gitu. Jadi begini Pak Irul, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya ini kurang antusias dalam pembelajaran di kelas saya. Bahkan tugas-tugas yang saya berikan itu 50% dikerjakan oleh siswanya itu Pak. Jadi dari keseluruhan itu hanya 50% Pak yang mengerjakan gitu. Jadi itu permasalahan saya gitu Pak. Wah, menarik sekali ceritanya Pak Andi ya. Jadi dalam kesempatan ini apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini nanti Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusiasme murid-murid di tempat saya Pak. Gitu. Baik, menurut Bapak nih Pak, kira-kira murid-murid Bapak apa yang menyebabkan mereka itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas Bapak? Kalau saya ingat kembali, yang menyebabkan antusiasme mereka menurut itu mungkin yang pertama adalah pembelajaran yang monoton, gitu ya. Terus membosankan, terus terlalu dominan mungkin di saya dalam menjelaskan itu terlalu dominan Pak, gitu. Sehingga murid-murid itu mungkin merasa bosan gitu Pak. Terus yang kedua yaitu saya tidak memberi kesempatan gitu Pak kepada murid-murid saya itu untuk berbicara atau feedback gitu dari saya udah menjelaskan mungkin dari murid saya itu tidak dikasih kesempatan untuk mengutarakan pendapat atau apa yang tidak mengerti gitu sehingga mungkin murid-murid tersebut jadi akhirnya merasa bosan gitu Pak. Oh begitu Pak. Iya. Kira-kira nih Pak, menurut Bapak nih Pak ya, apa yang membuat murid Bapak nantinya dapat antusias dalam pembelajaran Pak? Setelah Bapak sampaikan tadi kejadian di kelas Bapak itu murid-murid tidak antusias itu Pak. Menurut saya mungkin pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Pak ya. Terus tidak monoton dan tidak membosankan gitu Pak. Baik, saya sangat sependapat dengan pendapat Bapak ya Pak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu tidak bosan Pak? Menurut saya itu pembelajarannya mungkin harus berpusat pada murid itu Pak. Sehingga murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi dua arah gitu Pak. Biasanya kan apa yang telah tadi saya lakukan itu saya selalu menonton dari saya. Saya terlalu banyak bicara. Nah, mungkin untuk yang akan selanjutnya diharapkan pembelajaran itu berpusat kepada murid sehingga murid itu tersebut tuh aktif gitu Pak. Kemudian adanya biasanya kan kalau terlalu itu kan ada bosan juga kadang ya Pak ya. Dikasih ice breaking ataupun game supaya murid-murid tersebut tidak membosankan. Gitu. Baik. Tadi Bapak menyinggung masalah kondisi di pembelajaran kelas Bapak hampir 50% ya Pak ya? Iya, iya. Yang tidak mengerjakan tugas ya Pak ya? Iya. Lalu apa sih penyebabnya itu Pak? Kemungkinan saya terlalu banyak
memberikan tugas itu, Oh, Pak. Eh, Bapak dan tegas sekali nih ya. ya tugasnya terlalu banyak Iya, iya. dan memberikan tugasnya itu berbentuk isian gitu, Pak. Isuannya terlalu panjang mungkin. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan gitu. Jadi tugasnya banyak, Iya. terus banyak kan isian gitu, Pak. Isian. Sehingga mungkin murid-murid bosan gitu, Pak. Jadi textbook juga kali Pak ya? Ya. Seperti itu ya Pak? Iya, iya, iya. Lalu kalau boleh tahu nih Pak, sumber belajar apa yang Bapak pakai Pak selama ini? Biasanya saya menggunakan sumber belajar dari buku teks, Pak, yang ada di perpustakaan. Oh. Gitu. Jadi buku teks itu saya menjadikan sumber referensi saya untuk mengajarkan kepada murid-murid saya gitu. Oh, jadi Bapak selama ini hanya mengandalkan buku teks di perpustakaan gitu ya? Iya. Nah, kalau menurut Bapak ada tidak sih sumber belajar yang lain Pak selain buku teks pelajaran yang ada di perpustakaan atau yang kita sudah bagikan ke anak itu Pak? Untuk sumber belajar banyak, Pak. Iya. Sumber belajar mungkin dari YouTube, dari artikel atau blog, atau tulisan-tulisan karya ilmiah, atau bisa juga menggunakan media pembelajaran atau aplikasi yang sekarang kan banyak ya Pak ya, bermain IG ya, Iya. Instagram, terus di media yang lainnya itu adalah kalau saya TikTok, Pak. TikTok ya? TikTok. Wah, demen ya anak sambil joget-joget gitu ya? Ya, ada kan mungkin gitu juga mungkin di sana. Iya. TikTok dan biasanya sih dari Reels juga gitu, Pak. Dari Reels. Gitu. Pak, saya sangat pendapat dengan pendapat Bapak tadi ya Pak. Bapak sudah menyampaikan beberapa sumber selain dari buku teks pelajaran. Dan saya sepakat bahwasannya sumber-sumber itu membuat anak antusias dalam mengikuti pembelajaran kita di kelas. Yang pertama tadi anak tidak bosan, lalu juga kita sebagai guru juga terpacu untuk selalu belajar. Dan setidaknya kita dapat ini zaman, dalam artian mengikuti zaman lah. Anak-anak sekarang kan anak-anak medsos nih Pak. Pasti mereka masing-masing punya akun Facebook, punya akun TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Bahkan guru sendiri juga kalah dengan anak-anak kita ya Pak ya. Mereka punya ini, punya itu, kita Facebook aja kadang jarang akses gitu Pak ya. Baik Pak, jadi rencana ke depan Bapak seperti apa Pak? Mungkin rencana saya yang pertama adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan gitu Pak. Yaitu dengan menggunakan sumber media yang beragam Pak, seperti dari YouTube dan TikTok. Nah, dan kemudian yang kedua yaitu memberikan tugas tidak terlalu banyak, karena tadi permasalahannya mungkin dari tugasnya itu terlalu banyak sehingga mungkin mereka merasa bosan gitu Pak. Nah, terus yang selanjutnya bentuk tugasnya juga mengikuti minat dan bakat Pak. Nah, selama ini mungkin saya minat bakatnya itu dari siswa tersebut tidak menggunakan ya itu Pak belum tugas minat bakat apa sih siswa tersebut itu yang mereka minati itu belum saya dianalisis itu Pak. Harusnya kan kita analisis dulu apa nih si murid A minatnya apa. Nah itu saya akan merancang sesuai dengan minat dan bakat murid tersebut Pak. Terus saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sehingga si murid tersebut tidak terkesannya itu tidak dipaksa gitu Pak. Tetapi mereka memang senang dan mengerjakan tugasnya gitu. Sehingga senang dan mengerjakan tugasnya itu mereka tidak terpaksa gitu Pak. Atas kesadaran mereka sendiri. Misalkan tugasnya itu dalam bentuk drama, karena ada anak-anak yang senang drama ya, terus lagu, puisi, dan laporan digital gitu Pak. Ya, bagus sekali Pak rencana Bapak. Mudah-mudahan rencana Bapak berhasil ya Pak ya, dengan berbagai macam tadi solusi dari apa permasalahan yang Bapak alami di kelas nanti.
Baik Pak, terakhir nih Pak, saya ingin Nah. bertanya ke Bapak, ada tidak komitmen yang nantinya Bapak rencanakan dari yang telah Bapak sampaikan tadi? Nah, saya berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, ya. Terus menggunakan banyak sumber belajar, ya, untuk eksplorasi materi yang saya berikan sehingga murid-murid merasa tidak bosan dan menjalankan merdeka belajar. Karena sekarang kan ada istilahnya dari kementerian itu merdeka belajar dan mengajar merdeka mungkin untuk sayanya gitu Pak ya. Jadi murid-murid itu merasa senang dan gembira, dia mengeksplor materi tanpa ada unsur paksaan. Nah, terus akan saya serahkan pemilihan sumber-sumber belajarnya itu kepada murid sehingga murid itu dia merasa tereksplor apa yang ada di dalam dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya gitu Pak. Ya, bagus sekali Pak. Tadi di awal Bapak sudah menyampaikan rencana, lalu Bapak juga berkomitmen gitu ya Pak. Mudah-mudahan rencana dan komitmen Bapak berjalan dengan baik. Di samping itu juga kita mensukseskan ya Pak ya, program dari Mas Menteri ya Pak ya. Merdeka belajar bagi murid, kita juga sebagai guru mensukseskan merdeka mengajar gitu ya Pak ya. Di samping kita juga selalu aktif belajar, selalu belajar dan belajar, pembelajar sepanjang hayat seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan rencana dan komitmen Bapak dapat dirasakan oleh murid terutamanya dan dapat menjadi imbas kepada rekan-rekan sejawat nanti. Baik saya pribadi nih Pak, saya sangat terinspirasi nih Pak dengan komitmen dan rencana Bapak nih Pak, dan begitu juga nanti rekan-rekan sejawat di tempat Bapak Pak. Baik, terima kasih juga Pak. Tidak langsung ilmu juga buat saya Pak. Oke. Terima kasih Pak Hairul atas waktunya dan sharing kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan dan dibanggakan oleh murid kita. Semoga murid-murid kita juga bisa mengeksplor materi yang diberikan sehingga sesuai dengan tadi yang telah Bapak mungkin sebutkan juga, yaitu merdeka belajar gitu Pak. Terima kasih Pak Hairul atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Andi. Rencananya setelah ini mau kemana Pak Andi? Rencananya langsung pulang atau? Rencananya sih mau pulang aja Pak. Langsung, gitu Pak. Ya. Kita masih ada banyak tugas Pak. Oh baik. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Hairul ya. Terima kasih Pak Andi ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Oke siap. Terima kasih Pak Hairul. Siap. Mohon izin tadi Pak Hairul, Pak Andi, atas permintaan Pak Hairul tadi, saya diminta untuk menjadi observer terhadap coaching tadi antara Pak Hairul dan Pak Andi. Dari hasil percakapan tadi dapat saya simpulkan lembar observasi proses praktek coaching model Tirta untuk pengamatan saya. Yang pertama, berdasarkan tujuan menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coaching sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid terhadap pembelajaran. Tadi Pak Andi sudah menyampaikan kalau murid-muridnya mengalami penurunan pembelajaran seperti itu Pak ya. Terus kemudian berdasarkan identifikasi masalah, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan dapat mengasihkan banyak sumber belajar dan tugas harus sesuai. Tadi ketika Pak Hairul bertanya sebagai coach, Pak Andi menjawab identifikasi masalahnya, yaitu diantaranya terlalu banyak tugas yang diberikan. Seperti itu, kemudian hingga anak-anak merasa bosan seperti itu. Selanjutnya rencana aksi, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran. Tadi Pak Hairul sudah menyampaikan terhadap Pak Andi, rencana aksinya tadi Pak Andi ingin melakukan diferensiasi pembelajaran seperti itu Pak ya. Kemudian dengan
bermain peran seperti itu tuh Pak ya. Drama. Drama, anak-anak kan biasanya suka tuh Pak ya, ketika diajak drama seperti itu. Yang terakhir mengenai tanggung jawab, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Coach dalam hal ini yaitu Pak Hairul sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Pak Andi sebagai coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Jadi Pak Andi sudah yakin ya Pak, keputusan yang diambil berdasarkan coaching hari ini. Pak Andi ingin merubah kegiatan pembelajaran dengan cara bermain drama seperti itu, kemudian menggandakan pembelajaran berdiferensiasi dan tidak memberikan soal-soal yang banyak lagi pada siswa. PR-nya numpuk itu ya. Oke, terima kasih. Banyak ilmu yang bisa saya dapat dari hasil coaching antara Pak Hairul dan Pak Andi hari ini. Semoga Pak Andi dan Pak Hairul lebih sukses lagi ke depannya. Kita bersama-sama memajukan dunia pendidikan. Oke, terima kasih Pak Hairul. Terima kasih Pak Andi. Oke, siap Pak. Pedal ya. Ya, makasih Pak. Oke, Pak Hairul saya pamit ya. Oh ya, Bareng Pak Andi sekalian. oh ya. Terima kasih ya Pak. Ya.